corona pertama di Indonesia. 2 warga negara yang terjangkit virus corona adalah ibu dan anak. Dan juga 2 warga negara Indonesia positif corona ini kemudian bertemu hingga akhirnya tertular virus corona. Sejak awal pemerintah ini benar-benar mempersiapkan. Persiapan misalnya rumah sakit, lebih dari 100 rumah sakit yang siap dengan ruang isolasi mengenai virus corona. Saya masih ingat persis Bapak Doni meminta foto-foto tentang Wisma Atlet saat itu. Kebetulan saat kami diminta, kami memang sudah mempunyai foto-foto tentang Wisma Atlet. Akhirnya memang ditentukan Wisma Atlet sebagai tempat rumah sakit darurat COVID-19 ini. Dan saya mengikuti bahwa kalau tidak salah hari Jumat saat itu atau Kamis itu, Jumat mungkin, itu perintah untuk segera menyiapkan rumah sakit darurat COVID-19. Senin akan segera difungsikan waktu itu. Jadi yang benak kami adalah suatu hal yang sangat luar biasa, sangat cepat. Yang saya kaget adalah penyiapan hanya waktu yang kurang seminggu. Ekstrimnya waktu itu 4 hari harus selesai. Ini luar biasa. Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta mulai hari ini atau sore ini akan dioperasikan sebagai rumah sakit darurat penanganan COVID-19. Lalu seperti apa? Kondisi tidak Jadi saya ingat sekali memang tanggal 23 Maret pukul 17.00 itu memang dinyatakan dibuka oleh Presiden, dan kita mau nggak mau harus melaksanakannya dengan segala keterbatasan yang ada. SDM baik, semua alat-alat juga masih terbatas, obat juga masih terbatas, bahkan tempat untuk dekontaminasi juga kita siapkan waktu itu juga. Jadi untuk Tower 7 sebagai Tower UGD waktu itu lantai 1, lantai dasar. Jadi itu tempat kita menangani pasien pertama kali. Hari pertama tanggal 23 itu bahkan tidak berhenti sampai pagi. Jadi pasien itu kita terima terus. Nah, makanya saya sampai tertidur di lobi itu kan memang nggak pakai velvet, hanya untuk sekedar bukan tidur sebenarnya, saya hanya rebahan saja. Itu karena memang saking crowdednya waktu itu, dan harus pengaturannya kan harus saya sendiri turun ke lapangan. Jadi waktu itu tenaga kesehatannya tuh masih sedikit sekali ya, tenaga medisnya tuh sedikit sekali, tenaga non medisnya malah hampir gak ada sama sekali. Jadi benar-benar sedikit sekali suatu. Sementara pasien begitu ramenya gitu ngantri, yang datang ke situ segitu banyak gitu ya, pasiennya banyak, jadinya ya nggak bisa ke handle semua gitu loh. Udah ngurus pasien yang satu, tiba-tiba yang satunya udah datang lagi, belum lagi yang di ruangan gitu. Yang di ruangan kan itu satu tower kan ada 32 lantai, tapi ya waktu itu belum bener-bener setiap lantai keisi sih. Iya, ada lantai yang keisi, ada yang enggak gitu. Dan satu lantainya itu kan kayak kamarnya banyak gitu ya. Nah ini kan nggak mungkin kita bisa bener-bener dengan jumlah tenaga medis yang segitu dikit, nggak mungkin kita bisa ngawasin semuanya. Jadi kadang waktu itu pas awal-awal ada aja kasus pasien kabur, pasien hampir mau loncat bunuh diri, ada aja yang kayak gitu. Hari pertama itu saya ingat banget adik tingkat saya pada panik karena tiba-tiba ditempatkan di IGD. Mereka ada yang ditempatkan di IGD. Terus mereka sore waktu itu saya ingat saya baru buka kan, keluar nama-nama di lembaran, ada kayak pembagian tugasnya kan, ada IGD, ada ranap 1, ranap 2, ranap 3 seingat saya. Terus banyak yang adik tingkat saya yang mahasiswa tingkat akhir itu ditempatkan di IGD. Mereka bingung dong, kalau di IGD kan pasti menerima pasien baru masuk, langsung ketemu gitu. Banyak sekali pasien sampai yang turun di hari pertama tuh kewalahan kan, di IGD pun banyak yang istirahat pun curi-curi waktu, duduk bersandar di tembok-tembok itu ketika pasien sedang lagi mengantri pendaftaran di depan gitu. Emang banyak sekali sih waktu itu Pak, sampai mengantri di luar. Saat pasien masuk pertama gitu, tidak selengkapnya sudah siap gitu. Ada beberapa pegawai di sini yang menyiapkan mungkin tidak dengan APD yang lengkap, mereka lari. Karena ketakutan tentunya ada pasien COVID masuk ke sini. Ini suatu dinamika yang lucu juga, tapi sekaligus saya kira menggambarkan bahwa COVID
tidak bisa dianggap sepele. Itu ada pasien orang-orang asing dulu banyak juga pernah datang ke sana. Jadi orang-orang asing dari luar negeri yang nggak ngerti bahasa Indonesia, nggak ngerti bahasa Indonesia pasti, dan dia nggak ngerti bahasa Inggris juga. Nah jadi kita untuk komunikasinya itu agak susah pakai bahasa isyarat gitu, ada aja gitu, dan itu sekumpulan orang gitu rame-rame gitu loh. Iya, jadi ada orang dari Jepang, ada orang dari Arab Saudi, ada orang dari macam-macam negara lah. Saya ingat pas pertama kali dinas itu ada satu pasien yang keadaannya agak turun. Saya perhatikan pasien itu kan, walaupun itu bukan pasien pegangan saya melihat dia sudah pakai oksigen, waktu itu non-rebreathing mask namanya, sudah oksigen tingkat tinggi diberikannya kan. Kemudian setelah turun jaga, dapat kabar pasien tersebut dirujuk tapi di perjalanan meninggal. Itu seperti, wah ternyata pasien yang tadi saya liatin terus-terusan itu akhirnya tidak tertolong gitu. Itulah yang menjadi kebanggaan saya di sini. Saya bisa membantu seluruh orang, membantu semua orang yang akan dirawat di Wisma Atlet ini, dan membantu semua apa yang kita bisa bantu untuk melawan pandemi COVID-19 ini secara bersama. Itu yang menjadi kebanggaan. Pastinya bangga Pak, kayak nggak semua orang gitu kan bisa ke sini, pasti banyak yang mau masuk ke sini gitu, banyak juga yang nggak lolos gitu. Saya memiliki kesempatan dari kampus gitu, dari jalur kampus waktu itu bisa langsung masuk ke sini. Kemudian yang kedua ini juga sebenarnya dari jalur kampus Pak. Jadi ya bangga juga bisa berkenalan dengan yang lain, bisa jadi saksi sejarah lah istilahnya dari Wisma Atlet ini. Pernah jadi salah satu rumah sakit penanganan COVID terbesar gitu. Pastinya ya ada rasa bangga juga lah waktu itu saya menjadi ya salah satu ya bisa jadi volunteer lah di sana. Ketika banyak teman-teman saya juga tenaga medis, semua banyak yang pada takut juga gitu. Karena kan ini emang baru gitu kan, virusnya juga virus yang baru, kita juga nggak tahu kayak gimana gitu. Ya sekarang ya maksudnya saya jadi gelombang pertama yang di sana, ya pasti ada ya rasa bangga juga lah. Nama itu juga bukan hanya sekedar nama. Saya di sini Kobra itu menjadikan seluruh tim, jadi menjadi satu kesatuan. Karena saya tahu mereka berbagai latar belakang yang berbeda, sehingga nanti kalau membawa nama-nama satuan masing-masing itu akan membahayakan di lapangan. Akan ego masing-masing keluar dari kampus mana, universitas mana, dari angkatan darat, dari angkatan laut, dari udara, Departemen Kesehatan, PUPR, Fresh Clean, ISS, bahkan semua mereka sampai saat ini bangga dengan tim Kobra. Bahkan kaos menjadi favoritnya mereka. Untuk menjadi satu kesatuan, itulah tujuan saya tercapai. Jadi harus menjadi satu simbol dan satu tujuan. Untuk mencapai tujuan yang penting itu adalah memang harus punya satu misi, satu visi. Nah, disitulah simbol diperlukan dalam suatu operasi. Kita ingat banyak sekali memang ya, banyak sekali yang membuat kita terharu, tapi sekaligus rasa bangga dan rasa bahwa saya adalah bagian dari semua hal yang membanggakan ini. Jadi yang pertama tentunya adanya apresiasi dari masyarakat yang luar biasa terhadap Wisma Atlet ini, karena pemerintah telah menyiapkan segalanya di sini. Orang masuk keluar gitu tidak perlu harus membayar, ya kan. Jadi semuanya disiapkan oleh pemerintah negara. Dan kita membanggakan lagi adalah begitu tanggung jawab dari teman-teman nakes, teman-teman tenaga kesehatan lainnya yang menyiapkan untuk segala sesuatu untuk pelayanan ini. Kemudian beberapa hal mengharukan tentunya saat pasien-pasien mengucapkan terima kasih yang luar biasa pada kita.